Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Samsul Channel. Pada pagi hari ini kami sengaja akan meliput tentang penyuluhan tentang COVID-19 yang insya Allah pada pagi ini narasumbernya dari PT Puskesmas 1 Dailuhur. Untuk itu mohon kepada teman-teman semuanya untuk bisa menyimak sosialisasi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati tim dari UPT Puskesmas 1 Dailuhur, yang kami hormati rekan perangkat desa, yang kami hormati tim penggerak PKK beserta dengan anggota, yang kami hormati Bapak, Ibu, Ketua RW, Ketua RT, dan semua yang hadir, yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di pendopo Balai Desa Dailuhur, yang mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, muslimin muslimat, serta kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan mohon maaf bahwasannya pada kesempatan pagi menjelang siang ini Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, sebab ada acara lain, yaitu akan ada kunjungan dari Dispermades, dari Kodim, Bapeda, dan PUPR terkait survei lokasi TMMD Sengkuyung 3 di Desa Dailuhur. Untuk mengawali rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya pada kesempatan pagi hari ini kita akan menerima penjelasan atau mungkin sosialisasi dari tim UPT Puskesmas Dailuhur 1 terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Bahwasannya kita ketahui yang namanya COVID itu diakui tidak diakui sampai saat ini ternyata masih ada. Dan bagi kita yang awam, mungkin yang tidak paham terhadap kesehatan secara maksimal, mungkin kita bisa dikatakan masih bingung dalam menghadapi dengan adanya pandemi COVID ini. Cuma minimal mungkin kita selalu mencoba untuk melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, untuk lebih jelas mungkin nanti terkait bagaimana kita menangani mengendalikan adanya COVID-19 ini nanti akan lebih pasti, lebih lengkap mungkin nanti akan disampaikan oleh dari pihak Puskesmas Dailuhur 1. Maka dari itu mari kita dengarkan, mari kita dengarkanlah intinya Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini akan bermanfaat bagi kita semua, utamanya dalam menghadapi adanya pandemi COVID-19 ini yang masyarakat ini kembali normal seperti semula, karena kita rasakan bahwasannya dampak dari adanya pandemi corona ini atau COVID-19 ini sangat besar sekali, baik bagi kita sendiri ataupun mungkin di masyarakat. Untuk itu monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada tim dari UPT Puskesmas Dailuhur 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Dailuhur dan seluruh perangkat, kemudian Kepala FKD Desa Dailuhur,
dan peserta undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Sehubungan dengan meningkatnya penularan virus COVID-19 di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Cilacap, salah satunya Kecamatan Daya Luhur, sebetulnya mengindikasikan potensi penularan itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frima Rifki Azahroh. Saya dari UPTD Puskesmas Daya Luhur 1 dari bagian P2P, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit. Perlu upaya berbagai pihak untuk ikut berkontribusi dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi cara mencegah penularan virus corona. Sesuai dengan protokol kesehatan, kami tetap mematuhi himbauan pemerintah. Harus konsisten ya Bapak Ibu. Selain itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta bekerja sama dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Karena pada dasarnya virus corona itu tidak terlihat oleh kasat mata. Oleh karena itu, di samping kita selalu berdoa, kita pun harus bisa menjaga diri sendiri, keluarga, maupun kerabat semua agar selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk keamanan dan upaya memutus mata rantai dari virus corona tersebut. Dan adanya pertemuan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Daya Luhur 1 tentang COVID-19. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kepedulian peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Selanjutnya, saya bacakan. 1. Untuk sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Kegiatan restoran atau rumah makan atau kafe dapat makan atau minum di tempat, tetapi dibatasi maksimal sebesar 25% dari kapasitas ruangan atau tempat dan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap sesuai jam operasional. Jadi kalau yang di rumahnya mempunyai warung yang menyediakan makan dan minum di tempat, dibatasi 1/4 dari biasanya ya Bapak Ibu ya, untuk boleh makan dan minum di tempat, 1/4 dari jumlah biasanya. Kemudian nomor 3, pedagang kaki lima tetap diizinkan beroperasi mulai pukul 7 sampai dengan pukul 19 sampai jam 7 malam saja. Yang keempat, pembatasan jam operasional untuk pusat pertokoan diizinkan beroperasi mulai pukul 7 sampai 19, sama sampai jam 7 malam. Yang kelima, kegiatan konstruksi atau pembangunan tetap beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dan yang terakhir, kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jadi, separohnya dari biasanya untuk tempat ibadah. Sampai 25 Januari 2021. Tidak memungkiri nanti jika ada perpanjangan juga mungkin bisa saja terjadi. Demikian dari saya. Untuk lebih lanjutnya nanti ada penyampaian materi lebih lengkap tentang COVID-19 oleh Ibu Iin Sariningsih. Wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan langsung ke materi. Lagi penyampaian materi, bila ada pertanyaan dipending dulu ya. Nanti akan ada waktunya. Mungkin kita ada kontrak waktu, nanti kurang lebih sampai jam 12 acara selesai. Ini akan menyampaikan tentang
coronavirus atau COVID-19 ya. Materi pertama itu tentang jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas dan PHBS. Ini sebenarnya materi sudah sangat lama ya, tentang perilaku hidup bersih dan sehat, juga gerakan masyarakat hidup sehat. Cuman ada penitik beratan terhadap cara mencuci tangan. Jadi intinya mau apapun, setelah apapun kita wajib mencuci tangan. COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi semua sejenis virus. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi penitik beratannya itu adalah kepada saluran pernafasan. Mulai dari gejala ringan yaitu seperti flu, ada pilek, biasanya ada demam atau meriang, hingga yang berat itu ada infeksi paru-paru atau pneumonia. Tanda dan gejala COVID-19. Yang pertama tuh demam. Demam yaitu panas dingin ya, atau bisa kalau udah beberapa hari itu dia demam. Kalau panas dingin biasanya suhu antara 365 sampai 375, tapi udah demam biasanya di atas 38. Kehilangan rasa atau kalau bahasa kerennya itu anosmia ya. Jadi indera penciuman kita itu kayak kurang apa ya, kurang ngambek gitunya. Ini yang gejala baru dari Cijeruk ya nih ya. Kita ada pasien itu dengan anosmia. Jadi keluhannya biasa aja, cuman dia merasa indera penciumannya kurang. Terus yang ketiga ada batuk. Ada batuk, biasanya lebih khas gitu kayak batuk kering ya. Nyeri otot atau tubuh, parargel, parargelnya. Ada diare. Ya. Sakit kepala, hidung tersumbat atau meler, sakit tenggorokan, yang lebih berat biasanya ada sesak nafas. Jadi gejalanya itu gejala lama ya, flu. Kalau jadi virus influenza atau pilek biasa itu jadi sama dengan gejala COVID-19 itu sama. Cuman yang lebih khasnya itu adalah di anosmia dan sesek. Jadi dulu lagi wabah pertama itu pilek ya, influenza katanya dulu juga merenggut jutaan manusia ya, sebelum ada vaksinasi. Jadi sama seperti COVID-19. Dan kenapa COVID-19 itu dibilang orang, maaf aja ya, orang sakit apa akhirnya diagnosa ada coronavirus ya, coronavirus. Ada apa? Karena coronavirus itu adalah 1000 wajah penyakit. Jadi dia diabetes, dia darah punya hipertensi, punya apapun, dia itu akan menjelma di beribu-ribu wajah penyakit. Kenapa? Karena coronavirus itu sistemnya kayak golongan HIV ya. Intinya dia akan melemahkan sistem imun. Bisa aja Pak, dia orang sakit gigi 14 hari dia habis terpapar ya jadi kena corona iya. Jadi tapi coronavirus itu tidak begitu berbahaya kalau imun kita bagus. Malah lebih berbahaya itu TBC. Kalau TBC tidak disembuhkan, tidak diobati dengan benar, bisa berujung kematian. Tapi kalau coronavirus itu tidak. Imun kita bagus, kita menerapkan protokol kesehatan 14 hari insya Allah aman. Terus yang selanjutnya kehilangan bau yaitu anosmia. Dengan kondisi mobilitas kita yang sangat tinggi, kita habis ada liburan tahun baru dan Natal, kita sekarang sudah bebas ya. Saya tuh kadang deg-degan ya lihat orang berkerumun banyakan tanpa masker ya. Gimana gitu ya? Lagi awal muncul santai banget, tapi sekarang orang udah seperti biasa banget lah. Ya mungkin dengan resikonya seperti itu. Jadi corona itu bukan penyakit aib ya, bukan penyakit memalukan menurut saya.
Tapi karena ada resiko, bila kita terpapar kita wajib isolasi. Isolasinya itu bisa di rumah atau bisa di rumah sakit bila yang bergejala. Terus selanjutnya ini adanya kasus suspek, mungkin istilah ya, kasus suspek. Jadi kasus suspek yang dulu lagi istilah awal itu adalah pasien dalam pengawasan PDP, sekarang yang terbaru adalah suspek. Bila seseorang masuk ke dalam kriteria suspek apabila mengidap infeksi saluran pernapasan akut. Orang yang mengalami gejala batuk, pilek, demam atau demam aja dalam waktu 14 hari habis perjalanan ke luar wilayah zona merah ya. Kalau sekarang kan semuanya udah rata kita zona merah termasuk Delur. Dan atau tinggal di wilayah yang terkonfirmasi adanya penularan COVID. Nah, misalnya ada bapak-bapak di Dailur pergi ke Ciamis, dilalah sakit. Kita Dailur sudah zona merah ya, Cilacap udah zona merah, Dailur zona merah. Pasti bila bapak sakit ISPA, masuk ke rumah sakit pasti akan disuspekkan. Pasti perawatannya dengan isolasi sambil menunggu tes. Itu seperti itu. Yang kedua, memiliki salah satu gejala ISPA, salah satu ya, demam aja atau pilek aja atau batuk aja, dan kontak dekat dengan orang yang terkonfirmasi. Misalnya si A udah jelas positif. Nah, kita itu habis kontak erat, biasanya yang kontak erat itu adalah keluarga terdekat. Yang satu kalau misalnya kita cuma sekilas, kita nggak di kategori kontak erat ya. Kemudian testing itu bila orang yang terkonfirmasi, orang yang disuspek. Kayak kemarin kita yang melakukan yang Cianjur, orang yang kontak erat kita swab semua. Itu namanya untuk ada testing. Kenapa di testing? Kita untuk meminimalkan penularan. Jadi seseorang itu mau sakit mau enggak ya, karena sekarang itu banyak yang OTG tanpa gejala, wajib kita testing untuk meminimalisir penularan selanjutnya. Jadi bila dia ketahuan positif, berarti dia harus melaksanakan isolasi mandiri sampai 14 hari. Tracking yaitu pelacakan dengan kontak erat, treatment, perawatan pasien yang positif COVID-19 sampai sembuh. Yang 3M, mencuci tangan. Berarti kita sebelum apapun dan sudah apapun wajib mencuci tangan ya. Menjaga jarak, berarti kita jarak minimal 1 meter. Nah, enggak untuk disampaikan ya. Mau arisan mungkin boleh ya, mau apa, tapi dengan ya kalau bisa dengan jaraknya 1 meter. Terus memakai masker. Ini yang saya lihat udah mulai terlena ya. Kita udah bukan aman sih, karena sekarang malah kasusnya lagi meledak ya, mendekati 10.000 lagi kita tiap hariannya. Jadi kayak udah bosan atau mungkin karena merasa kurang nyaman, nggak tahu lupa, jadi banyak orang yang udah nggak pakai masker. Terus maaf, yang untuk memakai masker tolong ya, caranya yang benar, jadi tertutup sampai hidung. Kalau pakai masker hidungnya nggak ketutup itu tidak terstandar ya. Jadi tutup sampai hidungnya. Yang keempat, aparatur kementerian, lembaga daerah. Udah gitu, ikut ya Bang ya. Bagus Bang. Yang kelima, masyarakat rentan dari pemberian vaksin itu mungkin nanti muncul. Dan diberikan vaksinasi COVID-19. Jadi kita tidak usah takut, jangan takut lah. Jangan takut, insya Allah aman. Dan kita pasti akan tahapan berikutnya. Mungkin nanti akan ada peraturan baru ya untuk bapak-bapak perangkat desa. Juga kan ini masuk sasaran. Tapi yang pertama sekarang karena vaksinnya juga terbatas, jadi pemerintah mengutamakan tenaga kesehatan dulu. Oke, tanya. Yang saya langsung aja pertanyaan gini. Seandainya warga masyarakat kan tidak tahu bahwa apakah warga tersebut kena COVID apa tidak. Sedangkan mungkin dia ingin mengecek kondisi badan. Sebagaimana tadi disampaikan katanya terindeksi apa enggak. Nah, untuk ngecek itu kalau lewat puskesmas itu mulai dari tes sampai tuntas, apa di swab apa di rapid itu informasinya bayar apa gratis. Itu aja dulu. Oh iya. Jadi kita pengen tahu ya Pak ya.
Ya. Misalnya kita, ya anggap aja kita aja udah zona merah kan? Ya. Bila di wilayah kita ada yang positif, kita anggap zona merah tanpa memandang jumlah, mau satu pun zona merah. Ya. Berarti kita memakainya kan suspek, Pak. Suspek itu bila kita kontak erat, kita habis bersalaman dengan si A, dia terkonfirmasi positif, jarak, berarti kan bersalaman ya, dan selama minimal 15 menit dianggap kontak erat. Kalau itu kan silahkan datang ke puskesmas, pasti akan ada rapid dulu, Pak. Itu kan namanya di tracking ya. Boro-boro keluarganya, boro-boro kita minta, kita akan dicari. Ya. Orang tersebut akan dicari oleh petugas kesehatan. Adanya tracking. Pertama mungkin rapid. Habis rapid misalnya reaktif, kita swab antigen. Bila swab antigen reaktif, kita PCR gitu ya nih. Seperti itu alurnya. Itu bila kita merasa terpapar, kita kontak erat, Mas ya. Tapi bila karena keinginan, saya mau ke Jakarta, mau naik kereta. Sekarang kan syarat naik kereta kita harus bawa surat keterangan sehat plus swab antigen. Itu permintaan, nah itu puskesmas tidak melayani Pak sementara ini karena puskesmas lebih mengutamakan tracking. Jadi Bapak ada indikasi nggak ke suspek? Nggak ada. Kita zona merah tapi kita nggak kemana-mana, kita nggak kontak erat dengan yang positif. Oh, intinya gini, kalau memang belum pernah kontak erat dengan yang dikatakan udah kena, berarti kita untuk melaksanakan cek ke puskesmas itu, berarti kita tidak bisa dilayani sementara seperti itu. Oke. Jadi yang di puskesmas yang ditangani adalah indikasi orang tersebut terindikasi terpapar dengan suspek yang tadi itu yang kita sampaikan. Oke, terima kasih. Ya, kita jangan takut dengan COVID ini. Harus kita hadapi, harus kita antisipasi dengan salah satunya yang mungkin tadi yang telah disampaikan oleh tim dari Puskesmas Daerah 1, ya salah satunya adalah selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita semua, yang khususnya mungkin di Daerah Luhur itu jangan sampai kita terpapar COVID, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Lalu untuk selanjutnya, marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.